Ternyata pas dibilang saya adalah psikolog gadungan, itu saya marah dong. Rini Sumargo nanti bakalan dipanggil terkait dengan karena podcastnya mulainya dari situ kan. Iya. Nggak akan membuka pintu damai artinya? Oh no, saya tidak akan membuka pintu damai. Ini supaya apa? Supaya menjadi efek jerah. Perseteruan panas antara psikolog Lita Gading dengan musikus sekaligus anggota DPR RI Ahmad Dhani belakangan ini makin sengit dan pelik. Bermula dari saling sindiri di media sosial, berujung saling melaporkan. Ya, usai Ahmad Dhani membuat laporan untuk kedua kalinya, giliran Lita Gading melaporkan balik pentolan grup band Dewa 19 itu. Dan kemarin, Lita Gading ditemani kuasa hukumnya menyambangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi pemeriksaan sebagai pelapor. Dalam pemeriksaan tersebut, 2 orang saksi turut dilakukan pemeriksaan. Lita Gading sendiri melaporkan Ahmad Dhani dengan pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Lantas seperti apa perkembangan laporan Lita Gading terhadap Ahmad Dhani? Kita hadir di sini terkait tindak lanjut laporan kita terhadap Ahmad Dhani, yang dimana sudah dilaporkan dan ini memberikan keterangan. Ada 2 saksi tadi kita hadirkan dan 1 saksi pelapor, artinya ada 3. Pemeriksaan memberikan keterangan terkait adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah, tepatnya di pasal 310 dan 311 yang masih tahap penyelidikan. Ya, untuk saudara terlapor, saksi terlapor itu 30 lebih kurang. Kemudian untuk para saksi tadi 17 pertanyaan. Mulai dari jam 9 pagi tadi ya jam 10 ya sampai ini baru kelar tadi. Pencemaran nama baik. Tanya mereka saja. Pencemaran nama baiknya di mana? Perundungannya di mana? Keputusan Lita Gading melaporkan balik Ahmad Dhani ditengarai ucapan suami Mulan Jamila yang dianggap telah menyerang profesinya sebagai psikolog. Menurut Lita Gading, Ahmad Dhani telah menyerang profesinya dengan menyebut sebagai psikolog gadungan. Ucapan Ahmad Dhani itulah yang membuat Lita Gading naik pitam. Sebagai pejabat publik tidak seharusnya Ahmad Dhani melontarkan kalimat kasar yang merendahkan profesinya sebagai psikolog. Karena alasan itulah Lita Gading memutuskan melaporkan Ahmad Dhani sebagai bentuk pelajaran agar lebih sopan dalam bertutur. Apalagi, dirinya merupakan seorang pejabat publik, maka tak pantas ucapan kasar keluar dari mulutnya. Begitulah kecaman keras Lita Gading terhadap Ahmad Dhani yang tak lagi berbasi-basi untuk memberikan pelajaran terhadap dirinya. Kemarin sih sebenarnya waktu pas di PPA saya nggak mau melaporkan balik karena tidak mencederai itu. Ternyata pas dibilang saya adalah psikolog gadungan, itu saya marah dong. Karena itu udah bukan masalah pribadi lagi, tapi udah menyangkut profesi, itu aja sih. Ya ini kan teman-teman saya juga, saya didukung oleh teman-teman seprofesi saya bahwa lapor balik aja, itu kurang ajar gitu loh. Artinya dia tidak menghargai profesi orang gitu. Wasting time buat saya sebenarnya ya. Hal-hal kayak begini tuh sebenarnya, aduh, apalagi dilaporkan oleh pejabat publik, ya itu udah nggak benar sih sebenarnya gitu loh. Tapi untuk saya atas nama profesi, saya harus bisa membela diri saya dong. Karena saya tidak mungkin profesi itu dianggap gadungan. Karena saya menjalankan kuliah itu sampai S3 itu gak mudah gitu loh. Ya kan, penuh perjuangan. Saya juga ada tes uji kelayakan, tes kompetensi dan sebagainya, itu pun tidak mudah saya dapatkan. Kalau saya dibilang gadungan begitu, itu sangat kurang ajar sih gitu loh. Untuk seorang yang pejabat publik ya mengatakan hal itu tuh kayak orang nggak berpendidikan gitu. Harusnya kalau dia memang berpendidikan, ngakunya berpendidikan, tidak bisa dia mengatakan itu. Harusnya disaring dengan ucapannya gitu. Kalaupun melakukan pembelaan diri silahkan, tapi nanti kan proses hukum yang akan menjawabnya, ya.
oh saya ini mengedukasi, tapi juga kita merasa bahwa itu provokasi. Mari kita buktikan bersama, telaah dan nanti juga diundang para ahli, nanti penyidik yang lebih berwenang menentukan seperti apa. Jadi silahkan saja nanti bisa dikonfirmasi. Keputusannya melaporkan Ahmad Dhani dengan 2 sangkakan sekaligus bagi Lita Gading tidak dapat lagi ditawar. Menurutnya, pintu damai sudah tertutup rapat. Tidak ada maaf bagi Ahmad Dhani meski langit runtuh. Setidaknya, itulah ungkapan emosi Lita Gading yang ingin memenjarakan musikus yang dikenal jenius itu. Selain melaporkannya ke Polda Metro Jaya, Lita juga menjadikan Ahmad Dhani sebagai contoh pejabat publik yang tak layak menerima uang pensiun dari negara selepas menjabat sebagai anggota DPR RI. Ya, belum lama ini Lita Gading juga melayangkan permohonan pada MK untuk menghentikan uang pensiunan anggota DPR RI yang menurutnya tak pantas menerima tunjangan yang dianggap membebani negara. Lantas, benarkah Lita mendorong penghentian uang pensiun DPR RI lantaran kecewaannya pada mutu anggota DPR RI atau karena dendam dengan Ahmad Dhani? Nggak akan membuka pintu damai artinya? Oh no, saya tidak akan membuka pintu damai. Ini supaya apa? Supaya menjadi efek jerah buat orang-orang yang mengaku bahwa dia adalah seorang yang punya pejabat publik. Anggota DPR ini loh, anggota DPR yang tidak punya kompetensi. Artinya dia tidak layak menjadi anggota DPR. Makanya saya menjadikan dia sampel di Mahkamah Konstitusi untuk gugatan pensiun seumur hidup. Saya datang ke sini aja kan berarti saya nggak kerja, betul nggak? Dari pagi loh saya di sini. Artinya saya tidak ketemu sama pasien saya dan sebagainya. Itu aja udah uang. Kasih tahu jangan mengenai itu. Iya. Ya saya pun juga di stop sebagai konsultan karena saya menyangkut mengenai kasus hukum ya. Jadi perusahaan saya tidak mau ada karyawan yang ada hubungannya dengan kasus hukum. Oleh karena itu saya di stop oleh perusahaan saya, kan kurang asem. Itu merugikan saya loh. Gitu. Dan itu miliaran loh itu. Kerugiannya. Teman-teman juga Iyalah. merasa kecewa juga ya. Kecewa pastinya. Teman-teman yang Karena yang dihina itu kan bukan perorangan tapi profesinya. Profesi. Sama seperti kita advokat, satu orang aja dikatakan advokat, profesi advokat itu gadungan kan semua merasa itu kan gitu. Karena dinaungin oleh organisasi. Seperti yang tadi kan ini, kalau kita kan banyak organisasi lainnya. Itu begitu. Perseteruan sengit Lita Gading dengan Ahmad Dhani akhirnya menyeret nama aktor Denny Sumargo ke dalam pusaran kasus. Ucap Ahmad Dhani yang dianggap merendahkan profesi Lita Gading ditengarai diucapkan saat tampil di podcast Denny Sumargo. Dari situlah, mantan pebasket nasional itu ikut terseret ke dalam perseteruan Lita Gading versus Ahmad Dhani. Bahkan Lita Gading menyebut jika Denny Sumargo akan segera dipanggil penyidik Polda Metro Jaya dalam kapasitasnya sebagai saksi. Yang dimana peristiwa tersebut terjadi di podcastnya Denny Sumargo yang menyatakan psikolog gadungan. Ini kan mencederai keadilan menurut itu. Karena apa? Profesi, kalau kita melihat undang-undang kesehatan ya, bahwa psikolog itu adalah tenaga kesehatan, artinya mulia. Sama seperti hak saya yang berprofesi sebagai advokat, kalau dikatakan advokat ataupun profesi saya sebagai gadungan, ini kan menjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, mencederai keadilan. Nah, oleh sebab itu, tadi penyidik pun menyampaikan akan memanggil segera mungkin Denny Sumargo sebagai host dalam kalau nggak salah dalam podcast tersebut. Nah itu teman-teman, diminta keterangan nanti secepatnya oleh penyidik dari Polda. Ada potensi dipanggil sebagai saksi ya. Jadi karena lokus topis deliktinya patut juga ada di pada saat wawancara dengan dia. Itu kan haknya penyidik untuk memanggil saksi, meminta keterangan dan lain-lain. Nanti tanyakan aja penyidik atau humas. Tapi ya kita itu ya saja prosesnya ya teman-teman. Jadi saya tidak bisa menjustifikasi karena menjustifikasi itu adalah hak gakum bukan hak penasihat. Denny Sumargo nanti bakalan dipanggil terkait dengan Karena podcastnya mulainya dari situ kan. Iya. Oke. Dari bahwa dia bilang Lita Gading siapa psikolog gadungan. Itu kan menjadi suatu pelecehan terhadap profesi. Namanya kalau kita dilihat undang-undang kesehatan kan
psikologi termasuk ini loh, tenaga kesehatan. Sama seperti saya seorang advokat, kalau dibilang saya begadungan kan palsu kan. Itu. Jadi itu yang mau kita sudah dilaporkan dan sudah diperiksa. Nanti agenda selanjutnya mungkin dari internal dari penyidik dari Polda akan memanggil pihak-pihak terkait seperti Denny Sumargo yang mengadakan podcast tersebut. Sebagai pejabat publik yang mengemban tugas wakil rakyat, Ahmad Dhani dianggap anti kritik. Tudingan Lita Gading tersebut bukan tanpa sebab. Menurutnya laporan Ahmad Dhani adalah bukti jika yang bersangkutan anti kritik. Alih-alih membuka ruang dialog justru sebaliknya membuat laporan polisi. Lantas, seberapa yakin Lita Gading lolos dari laporan Ahmad Dhani yang dianggap tak beralasan dan tak menjunjung nilai etika sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat? Kalau ngakunya pejabat publik, jangan anti kritik. Ya. Dia harus berani dikritik. Karena dia memang harus dikritik. Karena dia memang pejabat publik. Betul nggak? Gitu. Jangan sampai arogan, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang punya kekuasaan, yang akhirnya mengintimidasi saya. Ini tuh bentuk intimidasi loh. Ini bentuk, betul nggak teman-teman bilang? Ya kan? Ini bentuk intimidasi. Jadi apakah seorang pejabat publik mengintimidasi masyarakatnya? Dan di Undang-Undang MKD ada loh, pejabat publik tidak boleh melaporkan secara pidana terhadap rakyatnya. Coba kalian teman-teman perhatikan lagi deh di undang-undangnya. Itu aja sih. Silakan. Apalagi namanya pejabat. Kan konteksnya lain. Bukan persoalan bahwa Mas Dhani menyampaikan laporan anaknya terus kemudian ini marah-marah mengkritik, bukan. Tapi kalaupun mau, ya itu kan tidak berkorelasi. Tapi kalaupun mau, silakan. Kalau untuk mengkritik pejabat itu ya hal biasa saja. Dan Mas Dhani juga tidak keberatan, silakan aja. Ya kan? Ada kritik, ada kemudian saran, pendapat disampaikan. Tapi bukan menyerang pribadi atau mencampuri urusan orang lain. Itu udah offset kalau begitu. Dengan dilaporkannya Ahmad Dhani ke Polda Metro Jaya, Lita Gading tidak hanya ingin memenjarakan musisi kenamaan itu, tetapi juga melengsarkannya sebagai anggota DPR RI. Di mata Lita Gading, sosok Ahmad Dhani tak mewakili kepentingan rakyat. Terlebih jika disinggung latar belakang pendidikannya, Lita Gading menganggap Ahmad Dhani tak mempunyai kompetensi menjabat sebagai wakil rakyat. Atas alasan itulah laporannya ke Polda Metro Jaya menjadi bahan penilaian MK untuk menganulir uang pensiunan anggota DPR RI, juga partai politik yang mengusungnya agar pencabut keanggotaannya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat yang dianggap tidak merakyat. Keluar dia dari DPR. Ya, tidak layak dia, tidak masuk. Ini adalah laporan saya, ini adalah untuk kelengkapan saya di MK dan MKD. Jadi bahwa dia dilaporkan oleh masyarakat atau rakyat, saya kan rakyat kan, sebagai kasus ini. Gitu. Jadi yakin langkah hukum ini akan berhasil, Mbak? Sorry? Yakin langkah hukumnya akan berhasil? Ya pastinya kita yakin. Pastinya kita yakin. Karena ini nanti akan ada dari HIMSI, kan legalitas profesi saya kan pasti akan dipanggil, lalu dari IPK karena saya psikolog klinis itu juga pasti harus ada ini, dan sertifikasi saya asli. Kalau saya dibilang gadungan itu kan berarti udah pidana. Iya. Gitu aja. Tadi kita melampirkan bukti juga terkait dengan ijazahnya klien kita, kemudian surat izin prakteknya. Dan ada STR seumur hidup loh. Saya itu STR-nya seumur hidup loh. Artinya saya itu sudah terakreditasi dan sudah menjadi kelayakan gitu loh. Bahwa saya tidak perlu lagi harus mengupdate setiap tahunnya. Berarti itu saya sudah masuk ke dalam sesuatu yang memang jarang sekali orang dapatkan gitu. Tapi kalau kemudian gugatan uang pensiun DPR dikaitkan dengan Ahmad Dhani, ini sungguh naif begitu. Kenapa naifnya? Ya DPR ini kan banyak. Kenapa kemudian hanya dikaitkan dengan si Ahmad Dhani? Jawabannya naif. Ya kalau jatuhnya adalah hanya untuk menghantam atau untuk menyerang pribadi seseorang dengan gugatan-gugatan, ya sifatnya sifatnya subjektif banget ya, sentimental subjektif. Tapi kalau dia menggugat
DPR, dia menggugat uang pensiun DPR ya sifatnya kan kolektif. Ya karena kolektif kan bagus juga secara inspirasi kan dia menggugat itu. Hanya saja jangan ada kepentingan mengaitkan dengan pribadi seseorang gitu. Udah bagus dia menggugat. Harapannya itu sih. Dia menggugat karena memang tidak adil lah DPR mendapatkan uang pensiun. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.